sekarang kita masuk kepada ekspor prosedur dan dokumen. Di sini nanti kita akan hanya membahas tentang bagi eksportir itu checklist apa saja atau hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan ekspor. Maka yang pertama adalah harus membuat shortlist untuk market atau komoditi apa saja yang kita akan bermain. Tentunya di sini untuk membuat struktur dan outline yang lebih jelas dalam kegiatan kita dalam ekspor, sehingga kita tahu komoditas apa saja yang kita ahlinya dalam untuk mengirimkan ke luar. Di sini kita harus menishkan market atau memperkecil market supaya dalam ekspor kita itu tidak terlalu banyak variasi dalam barangnya, atau bisa saja sebenarnya dilakukan dengan berbagai macam variasi, tetapi biasanya dilakukan dengan setelah satu deal atau agreement sudah beres baru kita bisa melangkah berikutnya lagi. Kalau enggak, nanti akan terlalu banyak komoditas sehingga akan mempersulit bagi kita. Lalu kedua adalah gali lebih dalam tentang facts dan figures dari komoditas yang kita pengen lihat. Hal ini dimaksudkan adalah supaya kita sangat mengenal dengan produk atau karakteristik dari produk kita, sehingga dalam pengirimannya, dalam prosesnya kita itu sangat mengetahui bagaimana karakter barang ini, sehingga dapat mengurangi risiko-risiko yang ada. Contohnya misalkan treatment antara buah apel, buah jeruk, dan buah pisang misalkan itu sangat berbeda, sehingga ketika dalam proses pengiriman kita harus mengetahui misalkan. Lalu ada bagaimana cara mentreatment barangnya, waktunya yang dibutuhkan, dan semuanya itu. Pada intinya adalah kita harus gali lebih dalam atau menguasai tentang produk atau komoditi yang kita akan kirimkan. Berikutnya adalah kita harus mengenali environment atau lingkungan dari sekeliling kita dengan cara berbicara dengan orang-orang sekitar kita. Artinya banyak berbicara atau bergabung dengan forum yang memang banyak bermain di komunitas tersebut. Itu menjadi checklist dalam market research kita, sehingga orang-orang di kanan kiri kita menjadi salah satu sumber masukan atau sumber pembelajaran kita dalam mengenal dalam kegiatan ekspor, khususnya pada komunitas tersebut. Lalu berikutnya adalah mencari berita dari internet, sehingga dari sini kita bisa belajar banyak, mengetahui komen-komen orang, pendapat orang, masukan dari orang, dan segala sesuatunya yang kita bisa gali atau kita kumpulkan berita-berita dari internet tersebut. Terutama juga bisa dari berita, misalkan untuk melihat political risk atau commercial risk, seperti itu. Lalu berikutnya adalah mendevelop direct context dari potential buyer. Ini yang tadi saya maksud adalah dengan korespondensi. Jadi sehingga buyer-buyer yang kita bisa memenuhi demand-nya mereka, kita bisa mengetahui customization atau permintaan dari mereka itu sebenarnya apa demand-nya. Sehingga dari situ kita bisa melihat apakah sesuai dengan komoditas kita atau tidak, sehingga kita dapat menyesuaikan dan kita bisa melakukan kontrak atau melakukan penjualan terhadap buyer kita. Lalu berikutnya adalah untuk double recheck, adalah artinya setelah kita melakukan hal itu semua kita harus mengecek kembali secara general, secara semua, sehingga kita bisa melihat apa saja kekurangan-kekurangan dan kita bisa mengevaluasi dengan peer kita atau dengan rekan-rekan kita, sehingga kita bisa lihat apa saja kekurangan yang masih kita butuh untuk selesaikan atau kita lebih buat sehingga bisa berjalan lebih mulus lagi. Dan yang terakhir adalah konsistensi, artinya dengan konsisten kita berada terus di komoditas ini menjadikan kita menjadi eksportir yang handal, di mana ada perkataan adalah semakin banyak kita untuk berlabuh maka menjadikan kita untuk menjadi pelaut yang handal. Di sini maksudnya adalah untuk konsistensi kita sebagai eksportir sehingga kita dapat melakukan di komoditas yang sama, dapat melakukan pengiriman dan mengenal produk yang sama. Itu kira-kira gambaran besar untuk hal-hal yang diperlukan atau checklist bagi eksportir. Tentunya dari ini semua, ini adalah proses pembelajaran, sehingga terjun ke lapangan atau praktek ke lapangan ini menjadi hal yang sangat penting. Di sini juga bagaimana besarnya rasa pengetahuan kita ingin tahu, kita ingin belajar terhadap komoditas atau terhadap jalur pengiriman dan terhadap buyer kita, itu menjadi hal yang penting juga bagi eksportir untuk terus digali dan terus untuk belajar ke depannya. Lalu pertanyaannya, kita harus mulai dari mana? Pertanyaan mulai dari mana ini adalah sebenarnya setiap eksportir itu mempunyai tolakan awal yang berbeda-beda, sehingga kita harus menemukan celah. Yang paling penting adalah menemukan celah, gap. Kita bisa mulai dari modal, kita bisa mulai dari supplier, kita bisa mulai dari gap. Jadi ketika kita melihat ada gapnya yang kosong, kita bisa masuk ke sana. Contohnya misalkan di Indonesia, ketika di Indonesia masih
kurang misalkan dengan produk minuman misalkan seperti itu, sehingga kita bisa melihat gapnya dan kita bisa masuk import ke dalam. Tentunya ini juga kebalikannya ketika kita melihat misalkan dari negara tetangga kita ada suatu gap atau kosong dalam bisnisnya mereka, contohnya misalkan di kita misalkan ada tolak angin misalkan seperti itu, sehingga di luar itu tidak ada. Bagaimana caranya ini kita bisa masukin produknya itu ke luar sana, sehingga dari gap-gap ini kita bisa memenuhi untuk demand-nya dari sana. Maka dari sini saya akan mengakhiri dengan bagaimana biasanya kekhawatiran bagi eksportir dalam melakukan ekspor. Langkah awalnya, nah biasanya yang paling ditakutkan adalah dengan budget. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya bisa bilang, terutama juga dari hal-hal yang tadi yang saya sudah sebutkan. Market research merupakan tools yang paling tepat ketika kita mau melakukan dengan low budget sebagai eksportir. Karena untuk menghindari dari risiko-risiko yang ada. Risiko itu biayanya mahal. Artinya ketika kita mengalami kegagalan atau ketika kita mengalami kesalahan, itu biayanya cukup besar. Contohnya, misalkan ketika kita mengirimkan barang, lalu ternyata kondisi barang yang bertahan hanya 40%, lalu 60% harus kita tanggung. Itu karena biasanya market research kita atau pengetahuan tentang produk kita itu tidak begitu besar, atau pengalaman kita yang masih kurang. Maka dari situ pengalaman dan pengetahuan tentang produk kita itu menjadi hal yang penting supaya kita bisa menurunkan budget atau modal awal sebagai eksportir. Tentunya di sini ketika kita sudah berjalan menjadi eksportir menjadi lebih jauh, menjadi lebih baik, biasanya budget ini akan semakin lama semakin kecil.